Shalom, hari ini aku mau membagikan 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk mencari panggilanmu. Jadi di sekitar tahun 2010, aku juga menjalani proses yang namanya discernment ini. Proses untuk mencari, mengenali apa rencana Tuhan bagi hidupku. Karena 2010-2011, waktu itu aku hampir mau lulus kuliah. Jadi aku harus mengambil keputusan apa yang aku lakukan setelah kuliah, apa rencana Tuhan bagi hidupku setelah aku lulus dari kuliah. Jadi pada saat itu aku mencari berbagai nasihat dari berbagai pembimbing rohani, karena salah satu bisikan yang muncul dalam pikiranku atau dalam hatiku saat itu adalah Tuhan ingin memanggil aku menjadi seorang imam. Jadi 3 hal ini adalah nasihat-nasihat yang aku dapatkan dari berbagai pembimbing rohani dan akan aku bagikan buat teman-teman semuanya. Yang pertama, berdoa. Kita tahu di dalam gereja Katolik, di dalam iman kita ada begitu banyak bentuk doa. Ada doa-doa vokal yang bentuknya seperti doa Bapa Kami, doa Rosario, doa ofisi, dan juga ada doa-doa yang mungkin lebih modern dengan mendengarkan lagu-lagu rohani, doa Taise, praise and worship, dan sebagainya. Hal-hal itu adalah kegiatan yang baik atau doa yang baik, tetapi di dalam melakukan discernment ada doa yang lebih efektif atau doa yang lebih penting, yaitu doa di dalam keheningan. Karena di dalam discernment kita perlu mendengarkan apa yang ingin Tuhan ucapkan kepada kita. Jadi kita perlu keheningan. Sehingga doa yang sangat disarankan padaku waktu itu adalah doa adorasi. Atau kalau prakteknya adalah doa yang disebut holy hour, beradorasi selama 1 jam. Kenapa kok doa ini sangat penting? Karena dengan berdoa adorasi selama 1 jam, kita akan melatih kesetiaan kita dan melatih komitmen kita. Yang kedua, yang bisa teman-teman lakukan untuk mencari panggilanmu adalah mencari pembimbing rohani. Kenapa kok pembimbing rohani ini sangat penting? Karena kita akan sangat sulit menghakimi pikiran dan juga perasaan kita secara objektif. Dan di dalam proses discernment ini akan banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul. Bagaimana kalau ini, dan sebagainya. Sehingga kita perlu bantuan orang lain di luar diri kita yang bisa membantu membimbing kita secara objektif bahwa ini jalan yang Tuhan siapkan buat Anda. Nah, dengan demikian, untuk seorang pembimbing rohani sangat disarankan bukan dari keluarga ataupun juga sahabat atau teman-teman kalian. Usahakan carilah pembimbing rohani yang netral, ya, romo, suster, atau mungkin orang yang telah dewasa secara iman. Mereka yang benar-benar bisa secara objektif tanpa memiliki kecenderungan atau bias yang bisa malah membelokkan atau menyesatkan jalan kita. Jadi kita perlu cari pembimbing rohani yang bisa secara objektif mengatakan kepada kita, ini loh, maksudnya tadi itu, maksudnya perasaanmu seperti ini, maksudnya pikiranmu itu seperti ini, kamu harus hati-hati di ini dan sebagainya. Yang ketiga yang bisa teman-teman lakukan untuk mencari panggilanmu adalah belajar membuat keputusan. Panggilan itu tidak bisa ditemukan jawabannya dengan berdiam diri, ya. Jadi kita harus belajar membuat keputusan untuk melangkah. Meskipun itu hanya keputusan kecil ataupun langkah kecil, tapi buatlah keputusan itu. Contohnya, kalau Anda memang merasa terpanggil untuk menjadi imam, maka buatlah keputusan untuk mencari informasi opsi-opsi yang ada buat teman-teman semua. Ya, contohnya mencari informasi tentang ordo apa yang ada, informasi tentang seminari di keuskupan Anda. Dan setelah Anda mendapatkan info itu, Anda bisa membuat keputusan lagi. Oke, ini ada retret panggilan nih. Oke, saya memutuskan untuk ikut. Dan seterusnya. Jadi, belajar mengambil keputusan kecil yang membantu Anda untuk melangkah maju selangkah demi selangkah. Jadi di dalam discernment ini yang perlu digarisbawahi adalah kita tidak membuat keputusan yang absolut di awal bahwa ini pasti jalanku, pasti Tuhan panggil saya untuk menjadi seorang imam. Tapi semua berawal dari proses selangkah demi selangkah. Nah, hal ini pula yang menyebabkan, kembali ke poin yang pertama, mengapa doa adorasi selama 1 jam itu adalah doa yang sangat efektif di dalam discernment. Kenapa? Karena dengan adanya komitmen untuk berdoa 1 jam, kita akan dilatih untuk membuat keputusan.
Dalam periode 1 jam itu, percayalah pasti akan ada banyak gangguan, banyak pikiran-pikiran yang datang di kepala kita, tapi kita belajar untuk mengambil keputusan. Oke, saya tidak mau terganggu, saya akan kembali fokus. Rasa lapar datang, oke, nanti habis ini saya makan, sekarang saya doa dulu. So, di dalam doa durasi 1 jam ini, kita juga melatih pikiran kita, akal budi kita untuk mengambil keputusan. Dan aku merasa bahwa doa adorasi selama 1 jam ini adalah sebuah simulasi yang akan kita hadapi di dalam apapun bentuk panggilan hidup kita. Baik itu hidup berkeluarga, hidup sebagai imam, suster, biarawan, biarawati. Setiap hari, setiap waktu, kita harus mengambil keputusan. Kita harus berulang kali membuat keputusan untuk mencintai, untuk mengampuni, dan juga untuk setia. Jadi ini 3 hal yang bisa aku bagikan buat teman-teman semuanya dalam mencari panggilanmu, yaitu yang pertama berdoa di dalam keheningan, mencari pembimbing rohani, dan yang ketiga belajarlah membuat keputusan. Terima kasih, Tuhan memberkati.